Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Jadwal pelajaran malam ini fikih, kita akan membaca hadis yang ke-34. Yang lalu hadis 33 penjelasan tentang cara berwudu, cara mandi besar yang diterangkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Cuma sebelum masuk ke hadis ini, sedikit materi selingan. Materi ini sifatnya untuk penyingset. Apa penyingset? Ya mungkin agak longgar-longgar gitu, disingseti ya. Karena kita sudah sepakat ingin kokoh berada di jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Namun dalam perjalanan itu kadang ketubruk sana, ketubruk sini, longgar, sehingga perlu yang namanya penyingset ya. Kalau baut itu longgar. Ini kitab saya baca dari kitab Syarhus Sunnah. Syarah itu penjelasan, sunnah itu semua yang datang dari Rasul. Karya Al-Imam Al-Barbahari. Beliau hidup di abad ke-4. Kita lihat dulu. Nah, beliau wafat tahun 329 Hijriah. Berarti ini abad keempat ya. Beliau menjelaskan tentang siapa dan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan mengetahui apa dan siapa Ahlus Sunnah, kita akan tahu siapa yang sebenarnya Ahlus Sunnah dan siapa yang bukan. Kita harus punya istilahnya itu barometer, standarisasi, punya kacamata. Karena Islam itu pecah menjadi 73. Semua ngaku muslim, ngaku berpegang teguh pada sunnah, ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau nggak tahu, bingung karena semua mengaku dialah kelompok yang benar. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, halaman 19 tadi. Wal asasu, kata beliau, asas itu dasar. Alladzi tubna alaihil jama'atu, yang dibangun di atas dasar itu jamaah. Jadi jamaah itu sebelum diberi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nama. Yang akan kita bahas, kalau nama itu ganti-ganti. Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut Ahlul Asar. Ahlul Asar orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ahlul Gharib dan seterusnya, banyak nama-nama.
Kapan munculnya nama itu? Ketika memang dibutuhkan nama itu untuk membedakan dengan yang KW-KW. Karena ketika muncul nama itu bermunculan juga KW-nya. Seperti kalau dengan nandur pari, itu rumput-rumput yang serupa dengan padinya itu muncul. Nah, itu sudah, kenapa kok muncul suket-suket tadi, rumput-rumput tadi? Demikian juga dalam agama, ketika diberikan nama-nama yang asli, yang ori, muncul juga KW-KW-nya. Dan yang KW ini kata Rasul sedikit, jumlahnya sedikit. Innal islama bada'a ghoriban. Islam itu asalnya asing. Fasayaudu ghoriban, akan kembali asing. Kama bada'a, seperti di asalnya sedikit. Tetapi yang sedikit ini kata Rasul solid. Tidak bisa dikalahkan oleh yang 72 itu. Kata Rasulullah SAW, La tazalu ta'ifatun min ummati. Tidak akan hilang dari umatku itu ta'ifah. Ta'ifah itu segolongan. Dhahirina alal haq. Yang satu golongan ini kebenarannya itu jelas. Dia menampakkan kebenaran. Dan kebenarannya jelas. Orangnya mantap, yakin, gak gampang goyah. La yadurruhum man khadalahum. Kata beliau, tidak akan bisa menggoyah kelompok ini siapapun yang menentangnya hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang keputusan Allah menjelang hari kiamat. Jadi jamaah itu nama yang akan kita pelajari prinsipnya. Hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dasar jamaah itu adalah sahabat Nabi. Kenapa sahabat? Karena standar pelaksanaan Islam itu sahabat. Kalau dasar Islam itu Allah dan Rasulnya yang membuat syariat, Allah dan Rasulnya. Tapi bagaimana pemahamannya, bagaimana pelaksanaannya, itu sahabat. Nah, maka kata beliau, pondasi jamaah itu, pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sahabat Nabi. Rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Wahum, mereka itu, sahabat itu, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya di Indonesia, itu tahun ini abad keempat sudah ma'ruf di kalangan para imam-imam Ahlus Sunnah. Istilah apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sampai sini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Sahabat Nabi. Faman lam ya'khudh anhum, barang siapa yang tidak mengambil dari mereka di dalam beragama, artinya difahami sendiri, diamalkan sendiri, yang tidak ada pada sahabat. Faqad dhalla wabtada'a, maka sungguh dia sesat dan mengada-ngada. Mengada-ngada dari sahabat. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang mengada-ngada itu kesesatan. Dan wad-dhalalatu wa ahluha, kesesatan dan pelakunya di neraka. Nah, ini kok disebut pelakunya karena ada subuhat, kerancuan, orang mengatakan orangnya enggak apa-apa, yang masuk neraka, yang sesat itu kesesatannya. Mana ada kesesatan masuk neraka? Yang masuk itu siapa? Ya, makanya di sini ditegaskan wad-dhalalatu wa ahluha finnar.
kesesatan dan pelakunya itu ya di neraka. Jadi orangnya nggak apa-apa kita baik-baiki, kita jangan nggak usah dibilang ini sesat, ini salah, walaupun menyimpang dari standarnya. Jadi Islam itu punya apa? Pondasi, punya standar, punya tolak ukur. Kalau keluar dari tolak ukur itu namanya nyimpang, menyempal. Yang bahasa di sini ibtada'a. Ibtada'a itu mengada-ngada. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u, ikut saja kamu kalau ingin selamat, ikut saja pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat apa berani ngerubah-rubah? Tidak berani. Jangankan sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berani nambah-nambah, ngurang-ngurangi, merubah-rubah ajaran Allah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu watin. Kata Allah, kalau kamu berani nambah-nambah dari ajaranku, kata Allah, maka aku akan siksa kamu dengan siksa yang pedih. Itu ancaman Allah kepada Rasulullah yang berani merubah-rubah, nambah-nambah dari ajaran Allah. Maka kita, kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u, ikut saja. Wala tabtadi'u, gak usah bikin-bikin. Gak usah ngada-ngada. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Jadi cukup selamat kalau apa? Sami'na wa ta'na, mendengar dan taat, mempelajari. Jadi ahlus sunnah itu cirinya dia diem orangnya. Hadir di majelis ilmu, menambah ilmu, nggak bicara. Difahami apa yang disampaikan ustadznya, fokus, memusatkan perhatian hatinya. Kalau nggak paham baru tanya. Setelah itu diamalkan, kan nggak bicara dia. Beda kalau selain ahlus sunnah, yang KW tadi, kan semua ngaku ahlus sunnah. Yang KW-KW itu semuanya, itu dia membuat ajaran dulu. Membikin, oh kayak ini begini yang baik, kayaknya begini yang baik. Nah itu baru dicarikan dalil. Cari dalil setelah bikin ajaran. Tapi kalau ahlus sunnah yang ori bagaimana? Sebaliknya. Difahami dulu, baru diamalkan. Nah. Asyarhu, penjelasan dari perkataan Imam Al-Barbahari yang nerangkan ini Asy Shalih Fauzan rahimahullah, ketua mufti sekarang ya. Wal asasul lati tubna alaihil jama'atu, dasar dari jamaah itu, manhum al jama'atu, siapa yang dikatakan jamaah, alladzina hadza sya'nuhum, siapa jamaah yang jadi standar itu. Nah di sekitaran kita jamaah banyak ya. Ada jamaah tabligh. Nah, di jamaah tabligh itu ada 6 rukun, di antaranya itu jihad setiap hari, setiap bulan 3 hari. Itu jihadnya jamaah tabligh. Nah, dan kata mereka 6 rukun itu termasuk sifat sahabat. Tahun 2007 saya pernah nulis buku tentang jamaah tabligh. 6 rukun dari jamaah tabligh itu mereka bilang sifat sahabat. Saya tanya pada mereka, karena mereka telepon bahkan mau membunuh, mau ngajak debat di Batu Bata, Jakarta. Kata mereka, saya tanya, sekarang saya minta contoh satu saja. Sahabat siapa yang pernah keliling bawa kompor, panci sama wajan ke masjid 3 hari? Kalau bisa nyebutkan sahih, saya akan ikut sekarang. Ya. Ya sampai sekarang enggak, padahal tahun 2007. Dan tidak akan ada itu. Karena memang apa namanya?
mengada-ngada. Tapi banyak pengikutnya di dunia. Kenapa kok banyak pengikutnya? Karena hati itu lemah. Dan yang mereka bawa itu, mereka bangun itu namanya subuhat. Subuhat itu kerancuan. Kenapa disebut subuhat? Subuhat itu karena mereka mendalili. Tadi membuat dulu enam rukun, baru carikan dalil. Itu cirinya selain ahlu sunnah itu kayak gitu. Mereka bikin 6, baru cari dalil. Kalau ahlu sunnah yang ori, dia enggak bikin-bikin. Apa yang ada pada sahabat, sami'na wa ata'na. Mungkin ada yang hadirin bisa menyebutkan sekarang, saya akan ikut jamaah apa tadi? Jamaah tabligh. Bawa kompor tiap bulan 3 hari. Saya tanya, kenapa ada yang telepon, Ustaz saya ikuti, enggak ada penyimpangannya itu. Wong saya ikut kok. Cuma diajarkan di sana makan bareng. Dibacakan hadis-hadisnya di Riyadhus Shalihin dengan 3 jari berjamaah. Itu kan dibacakan semua hadisnya. Saya tanya balik, 3 harinya itu mana dalilnya 3 harinya? Nah, itu baru mereka tersungkur. Nah, kamu berani nggak ganti 4 hari? Jangan 3 hari, ganti 3 hari, 4 hari. Nggak berani mereka. Kalau barang siapa berani ganti 4 hari, maka itu bukan jamaah tabligh lagi. Jamaah yang baru lagi ya. Nah, begitu seterusnya. Kata Syekh Shalih Fauzan, siapa jamaah yang dasarnya seperti itu? Hum ashabu Muhammadin. Jadi jamaah itu yang ori adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebut nama Nabi tidak membaca sholawat, katanya orang yang paling pelit ya. Antum kalau nggak baca sholawat, pelit berarti ya. Wa man ja'abadahum minat tabi'in. Demikian juga orang yang mengikuti sahabat dari kalangan tabi'in. Yang mengikut sahabat namanya tabi'in. Tabi'in itu yang ikut. Wa atba'ut tabi'in dan pengikutnya tabi'in. Berarti ini generasi ketiga ya. Pertama sahabat, kedua tabi'in, ketiga atba'ut tabi'in. Wal qurunul mufaddalah dan generasi yang termulia. Generasi termulia sepanjang zaman mulai Nabi Adam sampai hari kiamat itu para sahabat dan ini tabi'in, tabi'ut tabi'in. Haula'i humul jama'atu, mereka itulah jamaah. Nah, jadi dengan ini kita paham tidak semua jamaah-jamaah yang ada di sekitaran kita itu yang dimaksud adalah jamaah ini. Yang kita bahas ini adalah cara kita di dalam berislam. Cara kita berislam itu mengikuti jamaah. Baru selamat. Nah, atau disebut dengan manhaj. Manhaj itu metode di dalam kita berislam. Karena nanti yang 72 itu, yang kata Rasulullah SAW, sintani wa sab'una finnar. Yang 72 golongan itu di neraka. Mereka itu juga membuat metode-metode sendiri. Kelompok pertama yang membuat metode itu yang disebut kelompok Khawarij. Pentolan Khawarij ini, ke bahasa kita sekarang teroris. Bahasa sekarang kita teroris. Itu munculnya sejak zaman Nabi. Zaman Nabi masih ada, yaitu setelah Perang Hunain. Perang Hunain tahun keberapa itu Pak Budi? Pak Langgeng, itu tahun berapa itu Perang Hunain?
10 apa 9. Jadi setelah Fathu Mekah, ya, Rasul menang, itu terjadi perang Hunain. Di perang Hunain itu Rasulullah mendapat rampasan yang banyak. Kemudian tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh kafir Quraisy dari berbagai kabilah-kabilah berbondong-bondong masuk Islam. Nah, di surat An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi afwaja, wah, gelombang-gelombang masuk Islam. Setelah perang Hunain itu, pada saat itu setelah perang Hunain Rasulullah mendapat rampasan yang banyak. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam rampasan itu diberikan ke tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh kabilah itu diberi banyak, ratusan unta. Sementara para sahabat Muhajirin dan Ansar banyak yang enggak dapat. Ini orang yang sudah solid, yang sudah kuat imannya, yang sudah, bahasa kita apa sekarang, itu enggak diberi. Malah yang baru masuk Islam itu yang diberi banyak. Dan tokoh-tokohnya. Maka berdiri, bikin kacau di masyarakat yang bernama Dzulhuwaisirah. Muhammad itu enggak beres, enggak adil. Masa sahabatnya yang dahulu-dahulu yang sudah kokoh enggak diberi, yang baru-baru malah yang diberi. Ini pembagian yang tidak adil. Ini ngacau di masyarakat, namanya ngacau. Muncul kebenciannya dan kedengkiannya pada Nabi. Nabi dibenci. Apa hukumnya membenci Nabi? Kafir. Membenci Nabi bisa kafir. Nah, sebabnya apa itu? Unta tadi ya, pembagian unta. Urusannya dunia. Dari sejak munculnya kelompok sempalan sampai hari kiamat pun urusannya itu, urusan perut, urusan dunia. Itu tadi cuma urusan itu. Tidak cukup mengacau di masyarakat. Sehingga kata para ulama, ciri utama kelompok teroris, kelompok Khawarij, membenci pemerintahnya, mencela pemerintahnya, baik di media, walaupun tidak ngomong, tidak bicara, tidak WA, tidak ceramah, tidak nulis, tapi di hatinya ada kebencian pada penguasanya, berarti padanya terdapat bibit-bibit terorisme. Itu diterangkan dalam banyak hadis ciri utamanya. Nah, maka Dzulhuwaisirah ini tidak cukup ngacau di masyarakat, dia datang ke Rasulullah, bicara. Di situ ada Umar, di riwayat lain ada Khalid bin Walid. Ya Muhammad, coba manggilnya lancang gitu. I'dil, ya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. I'dil, berbuat adillah, innaka la ta'dil. Sesungguhnya engkau ini tidak adil. Maka Rasul menjawab, wailak, celaka engkau. Bagaimana kamu tidak percaya padaku, padahal aku kepercayaan Allah Azza wa Jalla. Maka berdirilah Umar, ya Rasulullah, izinkan aku penggal leher orang ini. Mau dipenggal? Jangan. Kata Rasulullah SAW, saya ruju akan keluar min di ihada, dari tulang punggung orang ini. Qaumun, suatu kaum, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Quran, la yujawizu hanajirahum, pandai membaca Quran, tapi tidak melampaui kerongkongannya. Nek hataman tok, ya, nggak ngerti maksudnya apa. Itu ciri kata Rasulullah SAW. Dan itu berujung mereka muncul pada masa Utsman. Pada masa Abu Bakar belum muncul, belum berani. Karena kebenaran masih tinggi. Pada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma juga nggak berani karena kebenaran masih tinggi.
Ketika kebenaran mulai melemah pada masa Utsman, mereka mulai berani, yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Berujung lagi, berkembang lagi, semakin besar pada masa perang antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Maka ketika terjadi perdamaian antara Muawiyah dan Ali, maka mereka nyempal. Berkumpul sekitar 6.000 orang di daerah namanya Haruro. Sehingga kelompoknya ini disebut Haruri. Kelompok teroris itu disebut juga kelompok Haruri. Karena berkumpul di Haruro. Nah, sebanyak 6.000 orang. Mereka mengkafirkan Muawiyah dan mengkafiri radhiyallahu anhu. Itu Ali itu siapa? Itu Amirul Mukminin. Oh cuma Pak Prabowo ya. Yang jauh, masanya jauh dari masa beliau. Orang terbaik keempat itu pun dikafirkan. Disebabkan karena dia memahami Islam dipahami sendiri. Kenapa dia kafirkan? Kata kelompok Khawarij ini, karena Allah berfirman, wa man lam kata di surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Sambil bawa Al-Qur'an. Nah, ngangkat Al-Quran. Maka Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Abdullah ya. Ibnu Abbas itu putranya Abbas, misanan Rasulullah SAW. Di masa Ali bin Abi Thalib berpakaian bagus, pamit ke Amirul Mukminin di masa Ali bin Abi Thalib. Mau kemana? Kata Ali radhiyallahu anhu. Aku akan nasihati mereka. Mereka siapa nih? Yang 6.000 tadi loh. Di mana itu? Haruro. Nama kelompoknya Haruriyun atau Khawarij atau teroris. Kalau teroris ini bahasa kita ya. Aku akan nasihati mereka. Hati-hati kata Ali bin Abi Thalib. Berangkat Ibnu Abbas. Lihat perkataan Ibnu Abbas ketika memberi salam pada mereka. Selesai memberi salam pada mereka, kata Ibnu Abbas, di antara kalian yang telah mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat. Maksudnya apa? Mereka nyempal, mereka pahami sendiri. Dikafirkan sendiri, walaupun itu ayat yang dibaca. Kemudian mereka pahami sendiri, dibuat mengkafirkan bukan hanya saudaranya, tapi Amirul Mukminin dikafirkan. Nah, maka dibunuh, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kelompok Khawarij ini tersisa 10 orang dari setelah dinasihati oleh Ibnu Abbas, yang 4.000 taubat. Kembalinya kemana? Ke sahabat. Dikatakan kembali ke sahabat. Berhenti dari apa? Penyimpangan, penyempalan. Yang 2.000 itu diperangi, tersisa 10. Dan itu yang menurun sampai sekarang. Maka siapa-siapa yang mengkafirkan penguasanya, benang merahnya ke itu. Kelompok siapa tadi? Haruri. Nah, seperti Abu Bakar Ba'asyir itu kan mengkafirkan penguasa, mengkafirkan pemerintah. Jangan berani nggak mengkafirkan Pak Prabowo? Berani? Enggak berani. Itu yang mengkafirkan itu hanya paham-paham Khawarij, teroris. Kenapa perlu kita tegaskan? Rasulullah sendiri mengatakan, فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Kalau kalian ketemu mereka, bunuh mereka. Coba. Disuruh, diperintah. Maka kalian akan mendapat pahala membunuh mereka. Nah, berani Pak Rasul bunuh. Loh,
Disuruh ini perintahnya. Jadi kalau ini komandannya ya, tinggal nyuruh pasukannya ya, bunuh. Dapat pahala seperti pahala besar. Hum kilabun nar, mereka itu anjing-anjing neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau ketika diajak oleh tentara-tentara, loh, kalau urusan kepala, urusan bapak. Kalau saya bagian membunuh pemahamannya di masjid-masjid, masjid taklim, itu tugas saya ya. Bunuh apa? Pemahamannya. Karena orang tidak akan ikut kecuali setelah ditanamkan yang namanya doktrin-doktrin. Dari itu dikatakan oleh Sufyan, oleh ulama salaf diantaranya, beliau mengatakan, kalau nggak salah Ibnu Umar, kalau ingin mengetahui gerakan mereka, barang siapa yang mengadakan taklim sembunyi-sembunyi, kalau zaman Pak Harto dulu di kampus-kampus itu banyak, sandalnya dimasukkan di kos-kosan kayak gitu. Jadi pengajiannya sembunyi-sembunyi. Barang siapa yang mengadakan taklim sembunyi-sembunyi, tidak melibatkan banyak orang, fa'lam, ketahui bahwa dia sedang menanamkan doktrin-doktrin kesesatan. Nah, jadi kalau ada pengajian sembunyi-sembunyi itu perlu wajib dicurigai. Nah, tidak ada kebenaran itu yang harus disembunyikan. Kebenaran itu terang benderang. Allah berfirman gimana? Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Apa artinya? Sungguh kata Allah telah jelas terang kebenaran itu daripada lawannya, lawan kebenaran, kesesatan. Makanya Allah katakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Nih, kalian menentang pemerintah, kalian mencela pemerintah, itu paham khawarij, paham teroris, yang kata Rasul gila bunar, anjing-anjing neraka. Jadi para sahabat itu pondasi dasar jamaah. Wa maniktada bihim, barang siapa yang mencontoh sahabat minal mutaakhirin, dari generasi terakhir sampai kita ini. Haulaihum al-jamaah, mereka itulah jamaah. Alladzina yajibu 'alal muslim, yang wajib bagi setiap muslim an yakuna ma'ahum. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, wajib bagi kita muslimin mengikuti jamaah yang ori. Kalau ada jamaah-jamaah sekitaran kita, dilihat dulu ini ori apa enggak, kacamatanya siapa? Sahabat. Nah, kalau tidak diamalkan oleh sahabat, seperti tadi, jamaah apa tadi? Jamaah tabligh, atau ada yang bilang jamaah kompor ya. Nah, itu salah itu. Bukan itu KW, jamaah ya jamaah tapi KW. Jamaah secara bahasa. Karena kalau secara bahasa jamaah itu kumpulan ya. Tapi kalau secara syar'i tidak harus kumpulan. Perkataan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan al-jama'atu, kata beliau, jamaah itu ma wafaqal haq. Jamaah itu kalau kamu mencocoki kebenaran, mencocoki sahabat. Walau kunta wahdak hina idin, walaupun kamu sendiri. Loh. Sendiri bisa disebut jamaah. Kalau apa? Mencocoki sahabat. Nah, walau na'lamana lahu, maka harus orang muslim wajib bersama sahabat, memegangi, mengikuti dengan gigi gerahamnya apapun yang harus menimpa mereka minal adza, dari gangguan-gangguan. Nah, diganggu
Ya, itu pasti kepastian, memang perlu penggemblengan ya. Perlu dilihat kesabaran itu. Karena Rasul mengatakan kesabaran itu butuh latihan. Kesabaran itu karunia dari Allah, tapi sebabnya latihan. Kata Rasul, tidak ada karunia Allah yang terbaik. Tidak ada karunia. Waman yatasobbar. Yatasobbar itu latihan sabar. Bagaimana latihan sabar? Diuji. Yusabbirhullah. Allah akan mengaruniai kesabaran. Wa minat tahdid. Gangguan-gangguan. Wa minat ta'yir. Hinaan-hinaan. Artinya di sini harus al-jamaah itu orangnya kupingnya kandel bahasa kita ya. Wajahnya wajah apa Pak Heru? Oh, wajah gede. Nah, mungkin banyak makan bung, ya. Tidak apa-apa selama berpegang pada kebenaran, dicela sana, dihina sana, dibilang ya biasanya dibilang Wahabi, dibilang teroris, cingkrang, kalau lewat di teriak imbe dan seterusnya. Tapi bahaya itu, walaupun cuma teriak embe, kalau sengaja mencela sunnah itu bisa keluar dari Islam. Harus dipegang orangnya, nasihati. Itu ucapan Saiman kufur. Saiman mau masuk surga atau neraka? Surga itu dengan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minat tahajjumi, wa minat tahajjum. Yasbiru ala hada, harus sabar di atas mengikuti jamaah. Jamaah tadi siapa? Sahabat. Wa yatahammalu, dan tahammal. Tahammal itu menanggung beratnya bersama sahabat. Madama annahu alal haq, selama di atas kebenaran. Fala yanharifu, maka jangan menggok. Yanharif itu mencelek apa? Yanharif itu jangan apa menggok bahasa Indonesia? Belok. Anil haq, dari kebenaran. Bal yasbiru, bahkan harus sabar. Alama asabahu, apa yang akan menimpa. Karena barang siapa yang berpegang kepada kebenaran, kepada jamaah, akan mengalami sebagaimana Rasul mengalami. Intimidasi, celaan sana sini, dikucilkan, dimusuhi. Itu sudah bumbunya dalam perjalanan, sudah memang seperti itu. Maka Allah katakan, wala yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak akan bisa sampai ke surga kecuali harus dengan sabar. Wa illa fa innahu sayakunu hadfan lil mu'ridin. Karena kalau tidak sabar itu jadi hinaan, jadi bancakan bahasa kita. Wa du'atusu, dan dai-dai yang jelek, dai-dai tendensi yang mengajak bukan kepada al-haq tapi ngajaknya kepada selainnya. Tadi wa du'atud dolal, dan doa-doa kesesatan. Qalallahu ta'ala, Allah berfirman. Ini ayat dari penjelasan beliau. Siapa al-jamaah? Di surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." As-sabiqun, as-sabiqun itu artinya orang yang berlomba-lomba. Jadi kita ini juga harus seperti ini, berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang-orang generasi yang berlomba-lomba dalam kebaikan, al-awwalun, dari generasi pertama. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar. Muhajirin dan ansar ya sudah orangnya tertentu, itu saja. Tidak bertambah dan berkurang.
Ya, Muhajirin dan Ansor. Kan sudah dihitung itu, namanya diketahui, jumlahnya diketahui. Dan itu yang menjadi eh, pondasi dasar ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ayat rekomendasi keislaman dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mereka? Siapa mereka? Muhajirin dan Ansor walladzina taba'uhum, dan siapa saja yang mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Muhajirin dan Ansor biihsanin, dengan baik. Akidahnya ngikuti Muhajirin dan Ansor. Ibadahnya ikut Muhajirin dan Ansor. Dan seluruhnya keislamannya, akhlaknya, perilakunya, adabnya. Mereka ini standar. Mereka ini tolak ukur. Apa? Barang siapa yang mengikuti Muhajirin dan Ansor, kata Allah, radhiyallahu anhum. Apa? Allah ridho pada mereka. Apalagi yang kita inginkan? Ridho Allah. Kita semua sepakat. Maka kalau nyimpang dari Muhajirin dan Ansor, itu keluar dari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Waradu'an, dan mereka ini ridho kepada Allah. Nah. Wa qala ta'ala lamma dzakara al-muhajirin wal ansar fi suratil Hasr. Maka orang-orang generasi setelah Muhajirin dan Ansor termasuk kita. Kita ini datang setelah Muhajirin dan Ansor. Tapi kalau kita mengikuti Muhajirin dan Ansor, kita akan diridhoi oleh Allah karena Allah berfirman di sini, walladzina ittaba'uhum, orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansor. Generasi setelahnya termasuk kita. Allah katakan sifatnya, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansor. Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana ufir lana, ya Allah, ya Rabb kami, ampuni kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Siapa mereka? Muhajirin dan Ansor. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan engkau jadikan, ya Allah, di hati kami benci terhadap orang-orang yang beriman, terutama Muhajirin dan Ansor. Walaupun beriman di sini umum, termasuk saudara kita, keluarga kita. Nah, jangan ada ghil, kebencian, kedengkian, karena itu penyakit hati yang sangat berbahaya, dan itu penyakitnya iblis, penyakitnya syaitan, penyakitnya orang Yahudi. Nah, itu penyakit apa? Dengki. Yang menyebabkan iblis diusir, dikekalkan di neraka oleh Allah karena gara-gara penyakit dengki ini. Maka kita minta, jujur kepada Allah, minta, ya Allah, kalau mungkin terbesit di hatinya benci ke sana sini, saudara muslimin, keluarga, berdoa kepada Allah dengan sungguh. Jujur minta apa? Dihilangkan. Namanya apa itu? Ghil. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha penyantun dan penyayang. Nah. Fal mutaakhiru, maka orang setelah Muhajirin dan Ansor, yaktadi bil muqaddim, meneladani yang dahulu, min ahlil haq, dari generasi yang di atas kebenaran, wa ahlul khairi, dan yang generasi yang berada di atas kebaikan. Walau kana bainahu wa bainahum zamanun tawilun, walaupun jarak waktunya sangat panjang. Sudah berapa abad? 14 ya. Sudah 14 abad. Tapi masih ada, kata Rasul, akan tetap ada golongan yang di atas kebenaran. Semoga Allah menakdirkan kita-kita orang yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya yang tetap kokoh di atas kebenaran. Yalzimu ma kanu alaihi mahma
kallafahu dzalik fahuwa yasbir. Mereka orangnya sabar apapun yang akan dihadapi. Nah, qalu ashabu Muhammadin, sahabat Nabi minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Kenapa muhajirin dan ansar? Seperti yang disebutkan dalam ayat, li'annahum humul ladzina sahibur rasul sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah yang telah menemani Rasul. Dan tidak semua orang menemani Rasul itu pilihan. Bahkan Abu Jahal, mungkin yang dijuluki Abul Hakam, ya. Abul Hakam itu orang yang menentukan dengan bijaksana, kata orang Quraisy. Sehingga ada masalah apapun waktu itu, mereka kembali ke Abul Hakam. Manut, tunduk, patuh kepada Abul Hakam, orang Quraisy ketika itu. Tapi oleh Rasul diganti namanya menjadi Abu Jahal. Apa artinya? Bapak yang bodoh. Sak pinter-pinternya kalau enggak ada, tidak mengenal sunnah, tidak mengikuti kebenaran, itu jahal, bodoh. Karena orang yang cerdas, kata Rasul, orang yang mengikuti kebenaran. Wajahadu ma'hu, mereka berjihad dengan Rasul, bersama Rasul. Wa nasaruh, mereka menolong Rasul sampai ditinggal hartanya, ditinggal negaranya, ditinggal. Nah, wa tahammaluddin, mereka membela agama Allah sehingga agama itu sampai kepada kita. Wa naqaluhu lana, dan sahabat itu yang menukil pada kita. Fahum, maka muhajirin dan ansar itu al-wasitatu. Wasitah itu perantara. Bainana wa bainar rasul. Sahabat itu perantara. Seperti pelajaran apapun, kita tahunya Rasul itu kan dari sahabat. Terutama Abu Hurairah, sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Aisyah radhiyallahu anha nomor 2, nomor 1 di kalangan para wanita yang paling banyak menghafalkan hadis. Hadis-hadis itu yang diriwayatkan sampai dikumpulkan oleh Imam Bukhari itu dari para sahabat. Nah, falladzina yasubbuna sahabah, maka siapapun yang berani mencela sahabat, melecehkan dan merendahkan sahabat, aw yatanaqqasunahum, mencela atau melecehkan, merendahkan, yuriduna an yahdamul Islam, maka mereka tidak ada lain kecuali bermaksud menghancurkan Islam. Ini ciri utamanya Syiah. Kalau Khawarij ciri utamanya apa? Mencela penguasanya. Kalau ciri utamanya Syiah, mencela sahabat. Kalau ingin tahu Syiah, dilihat lisannya, siapapun yang mencela sahabat, itu Syiah. Lakinnahum ja'u bihadil hilyah, tapi ini mereka berhilah itu makar, ya. Maunya mencela, menghancurkan Islam secara terang-terangan, itu tidak berani. Caranya dengan dicela sahabat. Sebelum dilanjut, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Umar Ibnul Khattab. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengar muadzin baca Allahu Akbar, kemudian ikut Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ikut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikut juga baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah, dia membaca la haula wala quwata illa billah. Ketika muadzin baca hayya 'alal falah, dia menjawab la haula wala quwata illa billah. Ketika muadzin membaca Allahu Akbar,
dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin membaca la ilaha illallah, yang mendengar membaca la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Belum sholat itu mati, masuk surga dia. Asalkan apa? Ngikuti apa? Nah, karena banyak di antara kita nggak perhatian itu, malah ngobrol sendiri. Ya, ada adzan, ngobrol sendiri. Padahal faedahnya seperti itu, Fadilah. Kemudian setelah muadzin selesai, dia baca apa? Sholawat. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kemudian memintakan kepada Allah al-wasilah, doa selesai adzan itu, maka halal baginya syafaatku. Jadi mengingatkan kalau adzan didengarin, bukan hanya didengarkan, diikuti ya. Karena pahalanya besar, surga. Kembali ke tadi, bahwa yang berani mencela sahabat, melecehkan sahabat, bukan ahlus sunnah. Sekali lagi, bukan prinsip ahlus sunnah merendahkan sahabat. Fa idza takallamu fi sahabati, apabila orang itu berani membicarakan sahabat, kan memang salah dia misalnya. Iya, walaupun salah, ahlus sunnah tidak membicarakan, dilupakan, dimaklumi. Telah banyak yang memintakan maaf. Tadi telah diridhoi oleh Allah mereka. Karena yang maksum hanya Rasul, ya. Yang maksum, yang selain Rasul mesti ada salahnya. Tapi Ahlus Sunnah menutupi, membiarkan, mendiamkan mereka orang termulia. Wa asqatu qimatahum, mereka rendahkan derajat mereka. Kalau orang sampai berani merendahkan sahabat, maka habislah perantara antara kita dengan Rasul. Karena perantaranya sudah dijatuhkan, ya kita tidak percaya lagi pada Nabi. Nah, itu maksud mereka. Faqasduhum qad ussilah, maka tujuan orang yang mencela sahabat adalah memutus hubungan bisabiqinal awwalina minal muhajirin wal ansor. Orang yang mencela sahabat itu tujuannya memutus rantai antara kita dengan Rasul ketika sahabat dijatuhkan. Hatta tadillul ummah, sehingga umat dibiarkan, tujuannya sehingga umat kondisi sesat. Wa illa faman ladzi hamalahum ala sabbi sahabah hal bainahum wa bainas sahabati masyakhinatun fi malin aw nahwi. Karena orang-orang yang mencela sahabat sama sekali tidak ada urusan duniawi. Tidak ada urusan transaksi utang piutang, enggak ada. Yang mereka maksud mencela sahabat itu tidak ada lain kecuali untuk memutus rantai hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu apa yang mendorong mereka membenci sahabat? Kata beliau, "Falladzi hamalahum ala hadza bughdul qulub." Yang membawa mereka mencela sahabat karena kebencian mereka di dalam hati. Li'anna sahabata, karena sahabat, humul ladzi hamalu hadzal din, karena sahabat itulah yang membawa kemurnian agama ini sehingga sampai kepada kita. Dan kalau kita baca hadis kan mesti sahabat disebut. Fahum yuriduna an yaqta'us silah, mereka hendak memutus hubungan bainar rasul wa baina ummatihi. Mereka hendak memutus hubungan antara Rasul dengan umatnya. Hatta yaskutu hadad din hada qastuhum. Inilah tujuan mereka. Jadi tujuan orang yang mencela sahabat, yang pertama mereka sunnah. Yang kedua tujuan mereka putus hubungan Rasul dengan umatnya.
Wahum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka itu, para sahabat Nabi itu, muhajirin dan ansor, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang generasi-generasi setelah sahabat, alladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti muhajirin dan ansor, hum ahlus sunnati, mereka itulah ahlus sunnah. Ai ahlut tariqatis sahihah, mereka itu yang berada di jalan yang benar. Wa ya as-sunnatu, yaitu sunnah, allati yasrauha fi hadzal kitab. Nah, wa humul jama'atul hakikiyatu, mereka itu jamaah yang hakiki, atau bahasa kita yang ori, yang asli. Jadi Islam yang asli itu tetap ada. Nah, amma ijtima'u, adapun perkumpulan ghairuhum, yang tidak mencontoh muhajirin dan ansor dalam perkara agamanya, maka mereka itu batilah. Batilah itu batil. Fahaula'i la yusammunal jamaah, mereka itu tidak bisa disebut jamaah. Wa in kanu adatan katsiran, sekalipun mereka jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak, perkumpulan yang banyak. Mereka itu tidak bisa disebut jamaah yang ori. Kenapa? Karena yang kumpul itu cuma badannya. Yang berkumpul cuma badannya. Itu pun karena ada pengikatnya. Biasanya pengikatnya itu duniawi. Urusan dunia itu. Nah, tapi kata Allah, tahsabuhum jami'a, kamu kira mereka itu bersatu. Kamu kira mereka itu bersatu. Wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka itu centang berenang. Iya, karena mereka butuh bayaran saja mereka bersatu. Kamu kira mereka bersatu. Nah, maka seluruh jamaah-jamaah apapun selain yang ori, itu keadaannya seperti itu. Mereka mudah tersulut, sumbu pendek, gampang marah. Nah, tapi kalau ahlus sunnah enggak, orangnya sabar. Fal jama'atu, maka jamaah yang ori, mangkanu alal haq, orang yang berada di atas kebenaran. Falladhi yaqulu anna ma'al hizbi fulan, aku bersama kelompok fulan, aku bersama ormas fulan, aku bersama partai fulan. Nah, maka ikutilah kami, ayo ikut kami. Saya buatkan apa? Saya buatkan tanda, stempel. Fanaqulu lahum, maka kita katakan, man qala lakum inna haula'i humul jamaah, al jamaah makanu alal haq. Jamaah itu yang di atas kebenaran, yaitu siapa tadi? Para sahabat Nabi. Mangkanu alas sunnati haula'i humul jama'atu. Maka barang siapa yang tidak mengambil di dalam beragama dari sahabat, nah, kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, wa man lam ya'khud dinahum anis sahaba, barang siapa yang tidak mengambil agama itu dari sahabat, alladzina hum naklatul kitabi was sunnah, yang sahabat itu telah menukil kitab dan sunnah, falaisa huwa alal haq, mereka bukan di atas kebenaran. Nah, maka ini insyaallah inti dari materi tadi, maunya fikih ya, yang mau kita baca hadis. Pak Ajib sudah membawa kitabnya kayaknya. Oh ya, sudah ditandai itu hadis ke-30 ya Pak. Cuma mak dulu katanya.
dipakai materi penyingsek. Semoga Allah SWT benar-benar mengokohkan hati kita di atas jalan yang lurus, di atas kebenaran. Semoga Allah meluluhkan, melunturkan kotoran-kotoran hati kita, sehingga kita menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang akan datang, yang telah lalu, yang sedang, sehingga kita nanti berkumpul di surga Allah semuanya, kita semua yang hadir dan keluarga kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.